Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Darmawan selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait korelasi aspek hukum kewarganegaraan dengan wabah virus COVID-19 di Indonesia. Sebelum menyampaikan materinya, saya akan pantun terlebih dahulu. Ada wawan yang kakinya terjepit, terdengar teriakannya sampai ke Wuhan. Jika kamu ingin tahu lebih lanjut tentang COVID, yuk dengerin penjelasan daripada anak Han. Nah, dari materi tadi, yang judulnya adalah yang telah disebutkan tadi, materi yang pertama adalah mengenai pengertian daripada COVID-19 itu sendiri, yang mana COVID-19 ini merupakan salah satu jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab daripada penyakit saluran pernapasan, yang mana teridentifikasi ataupun terdeteksi pertama kali itu di Wuhan, lebih tepatnya di Cina, yang mana pada keadaan warga negara yang acuh dan juga otoritas tempat yang tidak melakukan penyebaran informasi yang secara komprehensif, sehingga penyebaran daripada coronavirus di Wuhan tersebut sangatlah masif menjangkiti warga negaranya, sehingga pada tanggal 23 Januari hingga 8 April kemarin dari otoritas tempat itu memberlakukan kebijakan lockdown di sana untuk menangani penyebaran daripada COVID-19 itu sendiri. Di mana bahkan saat ini dari WHO itu sendiri, dari Dirjen WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, yang disampaikan oleh Dr. Tedros Adhanom G, itu menyampaikan bahwasanya coronavirus ini telah ditetapkan sebagai sebuah pandemi, yang mana apabila telah ditetapkan sebagai suatu pandemi, tentunya Indonesia tidak luput daripada hal tersebut, yang dimana pada kesempatan kali ini kasus pertama COVID-19 di Indonesia itu sendiri itu terjangkit oleh seorang warga negara Indonesia yang berinteraksi dengan rekannya yang seorang warga negara asing yang berasal dari Jepang, yang kemudian didiagnosa positif terjangkiti COVID-19. Di mana kasus pertama ini muncul pada tanggal 2 Maret 2020 dan langsung diinformasikan oleh Menteri Kesehatan pada zaman ini, yang mana itu adalah Terawan Agus Putranto di RSPI Sulianto Saroso. Yang selanjutnya, selaku pemegang kekuasaan eksekutif daripada negara Indonesia ini, Presiden Joko Widodo menggunakan otoritasnya untuk menghadapi penyebaran COVID-19 dengan diterbitkannya keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2020 ini lalu. Yang mana gugus tugas ini segera bekerja dengan segala sumber daya yang dimilikinya dan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia tentunya dalam menghadapi penyebaran daripada COVID-19 itu sendiri. Yang mana bahkan harapannya gugus tugas ini dapat terbentuk hingga ke RT RW untuk menangani penyebaran ini sampai ke akar-akarnya. Dan saat ini juga masyarakat tentunya telah dilingkupi dengan ketidakpastian dan juga kekhawatiran dalam situasi saat ini, yang mana negara memiliki ataupun pemerintah khususnya memiliki tanggung jawab penuh untuk mencarikan alternatif dan juga jalan keluar terhadap situasi saat ini, di mana kesehatan masyarakat adalah salah satu hal yang dijamin secara konstitusional dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia saat ini, yang mana Indonesia sendiri menganut konsep negara kesejahteraan ataupun welfare state, yang mana segala kebutuhan ataupun penunjang untuk kesejahteraan daripada masyarakat itu merupakan salah satu tanggung jawab daripada negara itu sendiri, yang mana secara normatif Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, yang dimana pada pasal 23 ayat 1 DUHAM itu menyebutkan bahwasanya setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan juga kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, perawatan, kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda atau duda, mencapai usia lanjut, atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah yang berada di luar kekuasaannya. Yang mana kemudian Indonesia pada tahun 2000 melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dimana hal tersebut telah tercantum pada pasal 28H ayat 1, yang mana tentang kesehatan itu ditegaskan sebagai bagian daripada hak asasi manusia yang diakui oleh Indonesia secara konstitusional, yang mana yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang dimana maksudnya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa,
yang dimana kesehatan tidak dipandang lagi sebagai sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib ataupun karunia Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab daripada negara, melainkan suatu hak hukum yang tentunya dijamin oleh negara Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya juga, oleh karena dalam konteks virus corona ini sudah menjadi suatu pandemik yang dikeluarkan oleh WHO, statement tersebut, maka pemerintah, khususnya pemerintah pusat, itu memiliki kewajiban penuh, tidak saja untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak corona, melainkan juga mendukung semua faktor yang menentukan virus itu dapat diberhentikan penyebarannya secara baik. Yang dimana dalam hal ini pemerintah dalam membuat suatu kebijakan-kebijakan seperti PSBB tentunya, itu pemerintah itu harus menjamin atas ketersediaan makanan, akses informasi yang akurat, bahkan jika suatu ketika Indonesia harus mengambil kebijakan yang lebih jauh lagi seperti misalnya adalah lockdown, di mana melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka BNPB memiliki sejumlah kemudahan akses strategis seperti pengarahan sumber daya manusia dan juga komando untuk pemerintah lembaga negara. BNPB telah mengupayakan cara baik dan secara terarah mengenai istilah-istilah dalam penanggulangan penyebaran COVID-19, yang mana pada saat ini sedang masif sekali kita dengar mengenai istilah social distancing ataupun pembatasan sosial, dan selanjutnya adalah lockdown, rapid test, swab test, hazmat, PDP, ODP, dan juga EPD, dan sebagainya. Yang mana pada kesempatan kali ini Indonesia, warga negara Indonesia khususnya, harus lebih bijak dalam menanggapi istilah-istilah tersebut untuk mengetahui lebih lanjut dan jangan mudah termakan oleh hoax, di mana hoax ini justru telah menyebar dengan pesatnya sebanding dengan penyebaran virus corona itu sendiri. Banyak sekali hoax yang bertebaran di masyarakat, sehingga pada kesempatan kali ini masyarakat harus bijak dalam mengambil informasi. Dan jadi pada kesempatan kali ini juga hak kesehatan itu yang menjadi permasalahan adalah terkait hak kesehatan daripada masyarakat itu sendiri, yang dimana dalam penanganannya tersebut yaitu telah ditetapkan dalam himbauan daripada pemerintah untuk salah satu penanganannya, di mana salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mengenai social distancing, di mana merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat tentunya sebagai langkah yang tepat saat ini untuk mencegah penyebaran daripada virus COVID-19 itu sendiri. Ini mana himbauan tersebut diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo, ini mana berbunyi, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga ibadah dari rumah. Ini mana himbauan untuk social distancing ini merupakan himbauan yang harus kita taati selaku warga negara yang baik. Ini mana pada kesempatan kali ini juga ada beberapa kegiatan yang dibatalkan oleh pemerintah pusat tentunya, seperti membatalkan kegiatan ujian nasional 2020 dan juga penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun ke depan, sholat untuk wajib di rumah, bekerja dari rumah, dan itu merupakan beberapa kebijakan yang telah diambil pemerintah, di mana kita lihat sendiri bahwasanya negara benar-benar serius dalam hal ini. Namun apakah hal tersebut sudah sebanding dengan apa yang diharapkan pemerintah terhadap yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri? Namun sayangnya sepertinya hal tersebut belum dapat kita lihat daripada realisasi daripada kewajiban masyarakat ataupun warga negara tentunya untuk menaati daripada himbauan tersebut. Ini mana kita bisa lihat bahwasanya rakyat itu belum nampak seriusannya untuk menanggapi himbauan-himbauan tersebut. Ini mana padahal sendi-sendi negara ini bisa kolaps apabila permasalahan ini terus berlanjut, di mana tidak ada kepatuhan daripada warga negara sebagai warga negara yang baik untuk patuh terhadap hukum. Ini mana hal tersebut merupakan suatu sumber hukum juga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang katanya negara hukum, yang dicantumkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatunya harus ditaati secara prosedural sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat ini, dan warga negara Indonesia harusnya dapat mematuhi hal tersebut. Yang dimana kita juga tahu bahwasanya penyebaran virus COVID-19 ini tidak bisa ditangani secara sepihak oleh pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan dukungan daripada kita selaku warga negara untuk patuh terhadap hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Di mana kita ketahui bahwasanya virus COVID-19 terus menebar ketakutan, sementara obatnya hingga saat ini belum ditemukan. Hal ini sangat mengkhawatirkan sehingga menimbulkan kepanikan,
yang berlebihan dan dapat menurunkan imunitas tubuh tentunya. Oleh karenanya, sudah sepatutnya setiap kita harus bahu-membahu dalam menaati pemerintah dan pemuka agama, menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan keluarga, menjadi inisiator kepatuhan dalam bersocial distancing, menumbuhkan semangat sense of belonging, menjadi teladan dan influencer dalam masyarakat, tidak menjadi panic buzzer, tidak menimbun alat kesehatan dan kebutuhan pokok, serta tindakan-tindakan bela negara lainnya yang dapat menjaga keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai untuk bertahan dan juga berjuang bersama untuk menghadapi virus COVID-19 ini sendiri. Dan mungkin untuk materi pada kesempatan kali ini, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.